Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Toha Zakaria. Kali ini masih mengangkat tema tentang pikiran bawah sadar. Jadi dari video-video sebelumnya sudah saya sampaikan, jelaskan dari buku-buku yang saya baca, dari workshop seminar yang saya ikuti. Pikiran bawah sadar 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. 8-9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar salah satunya untuk menembus filter pikiran bawah sadar ya, ada filternya gitu kan, ada saringannya. Tidak semua hal bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Untuk menembus filter pikiran bawah sadar salah satunya adalah melalui repetisi atau pengulangan. Jadi repetisi atau pengulangan adalah salah satu pintu masuk sebuah data, sebuah pikiran, sebuah kalimat, sebuah input apapun untuk masuk dan mengendap ke pikiran bawah sadar. Pikiran. Jadi kalau sebuah kalimat itu misalkan kalimat positif ataupun negatif, itu diulang-ulang setiap hari, setiap waktu, maka itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Makanya saya teringat ketika anak saya mau masuk SD di sebuah SDIT Ar-Rahmah Pacitan, saya mulai mengantar jemput. Saya menghitung-hitung paling tidak itu nanti saya akan mengantar jemput itu sekitar di total antar dan jemput 2.500 kali lebih. Nah, itu kan proses rutinitas, berulang pagi, berulang lagi. Nah, seandainya pengulangan itu diisi dengan hal positif, maka tentu itu akan masuk ke bawah sadar anak dan juga saya. Oleh karenanya mulai sebelum berangkat terus di jalan itu sebisa mungkin saya memasukkan kalimat-kalimat yang baik. Misalkan sambil beristighfar, bersolawat, astagfirullah, atau shollallahu ala Muhammad, atau menyampaikan kalimat-kalimat yang positif. Itu akan berulang-ulang sampai ribuan kali, itu sampai kelas 1 sampai kelas 6 itu akan masuk ke bawah sadar. Oleh karenanya ketika orang tua kepada anak mengulang-ulang sebuah kalimat yang negatif dan itu diulang-ulang terus tiap hari, tiap waktu diulang-ulang terus, maka itu akhirnya akan diterima anak sebagai sebuah realita, sebuah program, sebuah keyakinan bahwa memang seperti itu. Misalkan tiap hari kamu itu memang susah diatur, besok diomong kamu itu memang nakal, kamu itu susah diatur, diulang terus, maka itu akan masuk ke pikiran bawah sadar anak. Maka hati-hatilah, contohnya tadi orang tua ke anak gitu loh. Apalagi orang tua adalah sosok figur yang juga menjadi kunci untuk sebuah data itu akan diterima oleh bawah sadar anak. Nah, kalau kembali kepada diri kita sebagai misalkan orang dewasa, bagaimana? Repetisi pengulangan itu bisa jadi adalah dalam bentuk ucapan-ucapan atau self-talk dalam diri kita, ucapan-ucapan kepada diri kita sendiri. Nah, tiap hari apa yang kita ucapkan, yang kita zikirkan kepada diri kita sendiri. Misalkan, wah ini kok BBM naik, tambah sulit ini. Waduh, ini cari uang sulit. Waduh, ini kok hidupnya susah. Waduh, kok ini hal-hal negatif yang diobrolkan kepada diri kita sendiri dan itu diulang-ulang, ya itu akan masuk ke pikiran bawah sadar dan akan menjadi ranjau, akan menjadi gulma bagi pikiran bawah sadar. Padahal pikiran bawah sadar 9 kali lebih kuat perannya dibanding pikiran sadar. Yang akhirnya apa? Itu akan menghambat kehidupan kita, Itulah salah satu gerbang masuk ke pikiran bawah sadar, yaitu melalui repetisi, melalui pengulangan. Sesuatu yang diulang berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Oleh karenanya salah satu kegiatan ketika mau menjelang tidur, apalagi menjelang tidur juga salah satu gerbang masuk bawah sadar, itu setelah berdoa saya biasanya membacakan kalimat-kalimat yang baik kepada
anak istri menjelang tidur itu. Biasanya saya baca doa bersama, terus baca kalimat-kalimat yang baik, baca afirmasi yang baik, diulang-ulang tiap hari, diulang-ulang tiap hari. Harapannya nanti apa yang dibaca ulang-ulang kalimat baik tersebut akan diterima oleh pikiran bawah sadar gitu. Kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.